Halo, selamat datang kembali di TDP Teras Desa Podcast. Podcast yang menyajikan informasi, edukasi, dan motivasi seputar perkembangan desa benda pastinya. Dan berbagai hal menarik lainnya. Di sini kita akan mengupas tuntas berbagai program. Salah satunya setelah didampingi sosok akang-akang nih yang berkaitan dengan akang atau akang apa nih? Om. Boleh akang. Bersama akang-akang di sini, beliau adalah CEO dari BUMDes. CEO berarti ya? CEO dari BUMDes ya. Tapi sebelum kita meranah ke si akang, nah bagi teman-teman yang bergabung nih, aku kasih tahu sedikit dulu kisi-kisi BUMDes ya. BUMDes itu singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Adalah lembaga yang mengelola aset dan sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi untuk lebih jelasnya, kayaknya mending langsung si akangnya aja lah. Soalnya yang aku tahu BUMDes itu ya cuma Badan Usaha Milik Desa, Om gitu. Betul. Tapi kayaknya gak asik nih kalau belum kenal dulu nih. Boleh dong biografinya dulu dari nama asli nih. Kan yang aku tahu memang siapa? Abe, Obe. Iya, Abe. Dikenalnya Abe yang Abe ya. Boleh dong nama asli disipil dulu. Nama saya Agus Ramdan. Agus Ramdan. Lebih dikenal memang panggilannya Abe. Abe. Sebenarnya gini, di tahun 2003 pada saat Pak Kades terpilih, Pak Kades Ramdan, itu memang ada rekrutmen terkait Badan Usaha Milik Desa. Sebenarnya saya sebagai generasi muda lah, Generasi muda ya? Masih muda, kelihatan banget mudanya. Jadi memang gini berpikirnya, ya desa benda itu berpeluang bahwa memang berwirausaha karena memang banyak sektornya ya kan, di industri kah, di peternakan dan segala macam. Jadi saya ke-trigger untuk bisa ikut serta di BUMDes. Nah, awalnya kan memang rekrutmen secara tes dan segala macam. Pada akhirnya kepilih juga itu waktu itu. Nah, tapi sebenarnya saya nggak ada basic sebetulnya. Nggak ada basic ke si ini gitu. Iya, saya sekolah di komunikasi. Cuman memang sospo komunikasi hubungan masyarakat. Nah, jadi memang ya mungkin harus kepake nih ilmunya nih gitu ya. Betul. Berbakti sama desa benda nih. Gitu. Nah, berjalan dengan waktu BUMDes desa benda itu memang awalnya harus registrasi legal di Kemenhukam. Emang sebelumnya belum gitu apa gimana? Sebelumnya belum. Dari belum. beberapa tahun ke belakang tuh belum ada legalnya gitu. Masih ilegal apa gimana? Saya sebenarnya tidak melihat ke belakang ini, tapi pada akhirnya si BUMDes itu memang harus mendaftarkan diri ini ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Itu daftarnya diurusin sama kita, bukan ya. Sama kepala desa bukan. Kebetulan kita ada memang sudah terbentuk tim BUMDes, badan pengawas, penasehat, sekarang ketua itu kalau nggak salah bahasanya direktur. Bahasanya, iya. Kalau nggak salah. Terus ada sekretaris dan bendahara. Sebenarnya konsepnya kita pengen BUMDes ini diwakili oleh teman-teman dari 12 RW ini. Tapi untuk saat ini memang baru beberapa. Karena memang kita harus proses registrasi. Nah, ini sebenarnya cukup lama juga. Di sini ada, karena yang perlu kita kan memang nomor AHU-nya yang memang kita harus daftar BPJS pajak itu, NPWP dan segala macam, NIB dan segala macam, termasuk sertifikasi dari kabupaten dan segala macam. Terus nanti keluar juga kode KLBI yang memang ada beberapa usaha yang mau dijalankan sama si BUMDes. Tepuk tangan luar biasa. Berarti perjuangan untuk mendapatkan si izin legal ini berarti tahun sekarang. Lama banget ini, lama. Dari kalau nggak salah pertama rekrutmen itu akhir di 2023. Akhir 2023. Nah, itu legalnya itu si Kemenhukamnya di 12 Juni 2024.
Jadi lumayan lah beberapa bulan karena memang itu berproses, server keganggu dan segala macam, kita daftar udah 2 kali dan ditolak namanya, dan pada akhirnya jadilah BUM Desa Berkah Berkarya Bersama. Oh, itu nama lain dari apa, slogan itu apa gitu? Ya, jadi si BUMDes itu memang harus ada namanya. Oh, harus ada nama. Ya, terdaftar namanya. Jadi masing-masing mungkin dari sama halnya seperti desa yang lain, itu BUMDes itu harus ada namanya. Harus ada namanya. Sebenarnya bebas namanya apa, asal jangan ada yang sama berarti kan. Itu tadi namanya apa? Desa Sejahtera. BUM Desa Berkah Berkarya Bersama. Oh, luar biasa. Ya, gitu. Biar berkah, berkarya, dan berkaryanya bersama-sama. Gitu. Nah, sebenarnya yang mendorong Akang buat ikutan seleksi itu tadi itu kayak gimana, Kang? Emang keinginan sendiri kayaknya harus ada suatu gebrakan nih kayaknya di BUMDes nih gitu. Ya. Jadi saya melihatnya mungkin sekarang timingnya tepat ya. Jadi kita punya kepala desa yang begitu muda, yang pemikirannya fresh, terus juga teman-teman Kim yang mensupport. Terus kami juga, saya pribadi juga ingin berkontribusi lah khususnya di Desa Benda gitu, terkait badan usaha gitu. Jadi memang ada beberapa aset atau memang ada usaha-usaha yang memang planningnya ingin dijalankan oleh si BUMDes ini. Berarti emang harus ada perubahan sih ya. Maksudnya yang saya tahu kan, maksudnya dari yang akan jelasin aja, dari akhirnya sekarang ada legalnya Ya, gitu betul, kan dari betul, yang betul, sebelumnya. Dan satu hal tadi juga yang saya bilang, di Desa Benda itu berpotensi sangat potensi sangat. Jadi kalaupun memang teman-teman yang UMKM, yang apa di peternakan dan segala macam, ini ya sekarang wancina lah gitu, waktunya kita harus yang muda-muda berpartisipasi, berdedikasi di Desa Benda khususnya gitu. Luar biasa lagi, tepuk tangan dulu. Nah kan BUMDes, badan usaha milik desa, itu kan milik desa. Yeah. Yang nantinya misalkan Akang ini sekarang di apa, ngurusin apa di desa itu? Maksudnya teh ke apa? Si arahnya si BUMDes ini? Ya, kalau di KLBI sebenarnya ada 4 kode KLBI yang memang kita fokus. Yang pertama, kita memang registrasi di perdagangan eceran atas dasar balas dan jasa atau P. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, perdagangan eceran alat tulis dan menulis gitu. Yang ketiga, ada perdagangan eceran makanan dan lainnya. Yang ketiga, budidaya ayam telur gitu. Jadi memang ada 4 kode KLBI yang memang saat ini mau dijalankan sama si BUMDes. Yang sudah jalan sebenarnya ke peternakan. Peternakan apa nih, ayam? Iya betul. Ayam petelur? Ayam petelur dan lele sebenarnya. Dan jadi kan sekarang jadi sekaligus nih bikin proyek ayam, dan memang kita kan harus memperhatikan tentang kotoran dan segala macamnya. Jadi akhirnya kami sepakat tim untuk membuat peternakan lele di bawahnya. Jadi si kotoran ayamnya biar nggak terlalu mencemari gitu. Jadi ayam sekaligus peternakan lele. Ini menarik sekali nih. Kalau misalkan ayam nih nanti gini, yang saya jadi pertanyaan sebenarnya, nanti hasilnya tuh kemana? Nah itu kayaknya nih jadi pertanyaan masyarakat dan saya nih. Kan ini badan usaha milik desa, otomatis nanti ini kemana, ke desain apa ke masyarakatkan gitu kan? Betul. Jadi keterlibatan di proyek ayam ini kan memang ada beberapa yang terlibat. Satu memang BUMDesnya sendiri, yang kedua memang warga masyarakat, yang ketiga itu ada tenaga ahli yang memang spesialis controlling di ayam petelur. Itu ada dokter hewan yang kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kita kalau background untuk merawat ayam kan sebenarnya riskan juga ya. Tapi ternyata kita memang merger sama dokter hewan yang notabene di sana gitu. Ada vaksin dan segala macam gitu, ada gimana supaya si ayam ini produktif, supaya ayam ini tidak sakit dan segala macam. Itu kami memang bekerja sama dengan tim ahli. Nah gitu. Nah untuk pemasaran, nah ini kalau misalkan kita punya usaha nih kadang bingung pemasarannya Om. Oh pemasarannya? Nah iya. Oh yang tadi gue belum jawab ya? Ya yang mana? Sebenarnya si proyek ayam itu yang pertama memang tujuan BUMDes itu kan memang meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Benda, kesejahteraan dan segala macamnya. Yang pertama memang kita tujuannya adalah meningkatkan PAD-nya Desa Benda.
karena memang modal penyertaan modalnya dari desa kan, maksudnya. Itu kita memang fokus di tahun pertama untuk usaha peternakan ini, biar mungkin tahun keduanya kita progresi yang lain gitu. Nah, yang pertama tadi yang menurut si Akang ini mau dikemanain uangnya ya ke PAD di Desa Benda, kas desa lah. Sebenarnya kami tidak muluk-muluk, tapi memang harus dijalani. Yang sulit itu memang memulainya sebenarnya. Betul, betul. Jadi pada intinya ini tuh sebenarnya dana dari desa, yang dikelola sama BUMDes ini. Sebenarnya belum apa ya? Kalau tadi terkait aset kan memang kita belum menggunakan aset sepenuhnya di Desa Benda, karena memang sebetulnya yang dibikin sekarang itu di proyek ayam petelur ini itu lahan seluas 5.800 yang ada di Desa Tenjo Ayu sebenarnya. Jadi Desa Benda itu sebenarnya luas dan tanahnya banyak. Kebetulan kami diamanahkan sama kepala desa untuk mengelola si tanah lahan yang kosong ini. Sebenarnya baru kepakainya hanya ini kan kita baru 500 ekor kan. 500 ekor, tapi kapasitas kandangnya itu udah 1.000. Wow. Udah 1.000. Jadi lumayan gede ya. Lumayan gede. Si luas kandangnya itu 8 meter kali 15. Nah, itu sudah dilengkapi dengan CCTV dan segala macam lah pokoknya. Keren berarti. Nah, untuk sistem pemasaran kan pasti ada dong. Masa iya bertelur terus dibagiin? Kayaknya enggak kan gitu. Betul. Jadi kondisinya gini. Kemarin kebetulan memang penyertaan modal yang Desa Benda itu harus habis di tahun 2024. Jadi kemarin itu sangat dipaksakan, sebenarnya rada dipaksakan. Jadi si ayam petelurnya yang harusnya standarnya 21 minggu, kemarin itu baru 18 minggu sudah disimpan di kandang dan bertelur. Tapi pertanyaannya produktif atau tidak. Nah, kemarin dari mulai perharinya 50, 80, ya sampai sekarang sudah hampir 350 sampai 400 telur yang ditelurkan tiap harinya. Wah, nah, PR-nya tadi kata si Akang, PR-nya kita ngejualnya kemana nih? Nah, itu. Nah, jadi kemarin kita sempat ada beberapa koordinasi, rapat kecil-kecilan sama tim BUMDes. Jadi memang tujuannya untuk saat ini kita baru ke pasar tradisional, ke pasar, terus ke warung-warung yang memang sebenarnya harganya kan memang kalau di proyek itu harga produsennya yang jauh dari yang di bawah pasar kan. Nah, itu untuk saat ini baru seperti itu. Jadi ini kesempatan juga buat teman-teman atau buat masyarakat Desa Benda yang mau usaha ayam petelur, kalaupun mau dagang atau mau jadi marketing, bisa hubungi BUMDes. Dengerin informasi nih. Kalau misalkan kalian pengen ada usaha, bingung usaha apa, udah ada jalannya dari Akang nih. Gitu. Ngejualin telur kan? Ya, gitu. Harganya nanti gampang. Iya, boleh. Nah, yang terlibat dalam pengurusan peternakan ini itu kayak gimana? Apakah dari orang-orang BUMDes, apa emang dari masyarakat juga ada nih? Ada masyarakat. Ya, garis besarnya memang BUMDes. BUMDes dan itu dikontrolling juga sama kepala desa. Kita beberapa kali memang ketemu di proyek ayam sama Pak Kades, ada badan pengawas juga, Pak Haji Asam langsung turun di sana. Kami bertiga saya, Kang Basit sama Kang Depuh di sana dan melibatkan warga yang kerjanya kan. Yang kerjanya di sana 2 orang. Terus satu orang ada yang tadi kata saya bilang kita didampingi oleh tim ahli yang memang mengurusi tentang kesehatan si ayamnya gitu. Jadi si ayam tuh katanya kalau stres telurnya keganggu nih. Biar enggak stres tuh gimana? Jadi ada vaksin sehat, ada vaksin bertelur gitu. Jadi biar si ayamnya juga produktif, berarti harus memang dikasih vaksin yang memang kontinu yang per minggunya harus ada. Nih terkait badan usaha milik desa itu kan milik desa kan di situnya. Tapi seandainya masyarakat punya usaha nih misalkan, bisa nggak minta bantuan si BUMDes ini buat ngebantuin entah itu pemasarannya, entah itu apanya gitu? Bisa sekali. Malah kedepannya pengennya si BUMDes itu gini. Jadi kalau nanti skalanya si ayam sudah banyak, kan, udah memang kan schedule-nya yang tanah 5.800 itu saya pengen nanti berkembang antara 2 kandang atau 3 kandang atau mungkin nanti ada peternakan kambing dan segala macam gitu. Nah, untuk ayam itu sendiri itu juga saya pengennya kalaupun memang nanti warga masyarakat yang mau ikut berpartisipasi atau memang bekerja
barang BUMDes itu ada di marketing kah, atau memang mungkin nanti kalau skalanya sudah besar kami coba ikut ngerawat di tiap rumah juga nggak jadi masalah, nanti tinggal bagi hasil dan segala macam. Sebenarnya ini terbuka lebar untuk masyarakat desa Benda karena memang tujuannya kita untuk meningkatkan perekonomian warga desa Benda gitu kan. Selain proyek ayam nih ada nggak proyek yang lain yang dijalankan nih? Nah sebetulnya kita dari awal sebelum proyek ayam ini dibikin, kita memang kemarin sebenarnya di Lebaran Idul Adha, kita tuh sebenarnya udah ada merger dengan para peternak kambing. Peternak kambing. Jadi kan buat hewan kurban tuh. Iya betul. Nah dari obrolan kecil dengan Pak Kades, ketua gimana kalau misalkan sekarang di Lebaran sekarang si perusahaan kita ajak kerjasama untuk hewan kurban gitu. Kebetulan tahun kemarin sudah berjalan tuh kan, meskipun belum banyak, tapi ada beberapa memang perusahaan yang pesen ke kita. Nah kebetulan kan di Desa Benda banyak kan, jadi si peternak kambing yang memang ternyata di kita cukup banyak sekali. Banyak banget. Kayak di Bodogol misalkan kan, iya, betul. Banyak banget. Nah kemarin juga kita ngambil dari sana supply ke perusahaan dan alhamdulillah first time kita merger sama peternak kambing itu hasilnya memuaskan, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Sangat luar biasa. Terus sebenarnya masyarakat bisa nggak ikut serta bergabung gitu misalkan? Bisa kan? Bisa. Itu ada sistem rekrutmen apa emang? Kang saya pengen itu dong. Kerja. Nah kalau bahasanya kerja nih. Jadi kebetulan ini baru berjalan Desember, sekarang Januari baru jalan 2 bulan sebenarnya. 2 bulan. Nah, kita sebenarnya lebih membuka komunikasi sih dengan warga masyarakat yang memang mau ikut serta di proyek ayam ini, apalagi si masyarakat yang sudah tahu lebih dulu, misalkan ada juga kan yang sudah tahu lebih dulu. Kami sebenarnya lebih membuka lebar peluang itu, asal mungkin nanti kita ketemu diskusi, karena memang kita butuh agen, atau memang rencana sih pengennya ada agen yang khusus menjual ayam petelur BUMDes Desa Benda dan segala macam, atau mungkin dipasarkan ke tiap daerah, ke tiap tiap RW di Desa Benda, yang ternyata si marketingnya dari teman-teman atau dari bapak-bapak yang ada di Desa Benda, gitu. Itu sangat terbuka lebar sebenarnya gitu. Nah untuk harapan Akang sendiri nih sebagai CEO-nya gitu. Kedepannya berapa tahun lagi nih? Berarti berapa tahun sih menjabatnya? Nggak tahu ya, 5 tahun apa berapa tahun ya, nggak tahu. Ya? Itu kira-kira kedepannya harapannya kayak gimana nih? Untuk Akang sendiri, untuk Desa Benda lah. Sebenarnya gini Kang, jadi si ayam petelur ini sebenarnya ada masa lifetime-nya. Iya. Ada masa lifetime-nya. Jadi kalau kita diskusi dengan tim ahli kemarin, ternyata ayam petelur itu produktifnya selama 2 tahun. Selama 2 tahun? Selama 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun, ayam ini harus diregenerasi. Jadi, ini kita bikin ayam petelur, ayam potong nih, dijual dan segala macam, diganti yang baru, karena katanya gitu. Jadi harus diperbaharui per 2 tahun. Nah, untuk kedepannya mungkin saya ingin lebih banyak lagi kuantitinya, karena mungkin lahannya juga besar. Kemarin sih sempat ngobrol sama Pak Kades, coba ketua ini lahannya mau dibikin apa, coba bikin gambarnya dulu saja. Kita coba buat ketahanan pangan kah di sini atau gimana gitu. Jadi memang rencananya pengen ada tanaman hidroponik, pengen ada peternakan kambing, kelinci dan segala macam lah, karena memang lahannya luas banget gitu. Iya ya, bisa dimanfaatin juga buat jadi ladang pekerjaan juga ya. Iya nggak sih, kan bisa narik masyarakat yang mungkin gak ada kerjaan, yuk bisa bantu di sini nih, misalkan melihara kambing kayak apa gitu kan. Betul. Pokoknya yang mau kerja keras, yang mau kotor-kotoran, ayo. Gitu. Jadi penasaran sebenarnya sosok Akang ini kayak gimana sih awalnya tuh, kayak kok bisa terjun ke dunia ini tuh, emang gimana ya? Basic dulu Akang tuh sebenarnya. Saya besar mandiri. Mandiri. Saya memang dari dulu mandiri sebenarnya gitu. Bukan jauh dari orang tua sih, memang pengen mandiri kan. Kebetulan memang saya senang berusaha gitu. Saya pernah
pernah kerja bareng sama Haji di Sablon, terus sekarang sampai punya sablon sendiri dan jual baju segala macem. Karena memang di dalam dirinya memang senang berwira swasta. Nah, saya juga memang tertarik dengan potensi desa benda yang begitu besar, yang begitu memang berkesempatan berkembang. Saya memang niatnya untuk ya berdedikasi untuk desa benda lah gitu Bang. Jadi dengan seperti itu saya memang berniat untuk yang tadi pernah sekolah di itu tentang hubungan masyarakat dan segala macam, akhirnya terjun di dunia usaha, dan mungkin sebenarnya ini adalah tantangan bagi saya juga. Tantangan. Iya. Nah, Akang sendiri selain di BUMDes ini kesibukannya apa nih? Ada lagi nggak sih? Bekerja. Saya bekerja seperti layaknya teman-teman. Iya. Saya bekerja di perusahaan air, di perusahaan asing sudah 13 tahun dari sini. 13 tahun jadi, gitu kan. Waktunya sebenarnya sedikit, tapi alhamdulillah pada saat waktu libur saya bisa di BUMDes, saya bisa ngurus toko juga, alhamdulillah. Oh, punya toko apa gimana? Iya. Luar biasa. Multi talent berarti ya. Alhamdulillah. Nah, terakhir nih kan, ada pesan nggak sih buat pelaku UMKM yang ada di Desa Benda? Pesannya ya? Ini begitu cepat ya, harus langsung pesan aja nih. Oke, jadi sebenarnya di Desa Benda banyak banget, mungkin hitungannya lebih dari 100 atau mungkin ribuan ya teman-teman yang bergerak di dunia UMKM. Sedikit saja sih kalau menurut saya, yang pertama memang kita punya niat usaha. Ya, yang kedua memang kerja keras. Konsisten. Nah, yang terakhir mungkin kalau bahasa ininya sebenarnya kita tuh hanya butuh gerak saja kan. Manusia tuh hanya butuh gerak saja. Artinya kita butuh ikhtiar saja sebenarnya. Segala sesuatunya sudah ada sebenarnya, rezekinya sudah diatur porsinya kan. Gitu. Jadi kalaupun memang teman-teman UMKM apalagi kan sekarang memang dunia di media kuat. Kita harus bisa memang memanfaatkan seperti ini kan juga fasilitas nih. Yeah. Buat teman-teman nanti UMKM yang mau supporting. Iya, sebenarnya bisa, itu udah dibuka dari season pertama sih. Cuman mungkin masih malu kayaknya. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman UMKM jadi bisa support di acaranya podcast Kim ini. Iya, betul. Kedepannya bisa kerjasama, bisa iklan produk dan segala macamnya. Kita sambil membantu saja teman-teman UMKM supaya memang harus lebih berperan aktif. Iya. Lebih gerak saja lah. Gitu. Betul. Nah, buat para pelaku UMKM sebenarnya kalau misalkan kan punya produk atau brand atau apapun, boleh nih mau diiklanin di sini, dibantu kan gitu di sini. Mungkin Kang dari saya nggak banyak deh pertanyaan. Ya, itu aja. Semoga sukses kedepannya Kang di usahanya yang ini di BUMDesnya lah. Di sebagai CEO-nya. Tapi kan beneran. Saya ada sedikit ini nih, biar nge-trigger sedikit buat teman-teman. Boleh nih. Apa nih? Ada apa nih? Jadi buat teman-teman followersnya Kim, terus yang suka kepoinnya IG-nya Kim, YouTube-nya Kim. Jadi bagi teman-teman yang komen lebih cepat, komennya tapi saran ya, berbentuk saran komennya. Saran buat membangun Desa Benda khususnya, buat Kim juga nanti ada komen pertama dan kedua ada giveaway tracker hit. Yeah. Boleh mana? Nanti ini. Oh, dapat topi guys. Dapat topi. Bukan dulu dong. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau memang ada yang komen, nanti admin tolong kalau sudah ada yang komen dikasih aja nanti produknya. Nih gue coba dulu Om ya. Boleh. Ini sebenarnya produk lokal reject dari kami sendiri dan harus disupport. UMKM lokal. Nah ini buat Akang lah, boleh? Wah, siap. Luar biasa. Terima kasih. Nah itu teman-teman, kalau misalkan kalian mau dapat topi kece ini, syaratnya kalian bisa follow semua akun Instagram Desa Benda, termasuk YouTube-nya, subscribe, follow di IG-nya, dan siapapun komen yang pertama dan kedua berarti ya, bakal dapat topi keren ini. Tapi tadi komennya apa?
komennya yang membangun. Yang membangun Desa Benda. Nah, oke lah. Terima kasih Om sekali lagi. Itu tadi teman-teman obrolan kita mengenai BUMDes Desa Benda. Satu lagi saya ingatkan kalau misalkan kalian pengen usaha jualan telur bisa hubungi Akang. Siap. Atau melalui YouTube kita, Instagram kita di Desa Benda Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share. Follow juga Instagram kita sekali lagi. Thank you. Salam TDP, Teras Desa Podcast.